Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Kita sudah mendengar dua pihak dan tidak gampang ngomong. Benarlah, semua kebenaran itu gampang dipahami kalau sudah ditemukan. Masalahnya, bagaimana menemukan kebenaran itu? Galileo, pakar matematik dari Italia. Sekarang Pak Martin Porengkut sebagai Ketua Masyarakat Toraja. Saya boleh ketua yang kecil sana apa Pak? Lebih muda. Lebih muda ketua malah. Iya, cuma saya Boleh, nanti ditambahin dia. yang ketua dia. Tetua. Ketua. Yang ketua. Bapak kenal Ruben? Ya. Kenal dengan Ruben? Tidak. Yang saya kenal justru keluarga Tangki Salung. Saya kenal baik. Baik. Ya. Ya waktu kejadian ini memang saya dengar, cuma saya belum mendalami. Saya juga karena baru tadi sore ditelepon dari TV1 diminta kehadiran saya berusaha dalam waktu singkat cari-cari informasi, tapi tidak terlalu banyak informasi yang saya dapatkan karena sempitnya waktu. Namun saya sempat hubungi beberapa orang. Tadinya saya ingin hubungi keluarga Tangke Salung karena mereka yang paling tahu itu. Karena ini keluarga mereka semua. Yang dibunuh pun keluarga dari minimal apa yang Bapak? Ya. Jadi ada informasi terakhir yang saya terima hari ini. Ya, apakah juga penyidik sudah tahu bahwa latar belakang dari pembunuhan ini adalah masalah tanah yang dibeli oleh Telkomsel untuk mendirikan tower. Dan tanah ini adalah milik Tongkonan. Tongkonan ini bukan hanya rumah adat, tapi termasuk semua aset Tongkonan, tanah-tanah itu. Tanah ulayat lah. Ya, betul. Kalau itu milik daripada keluarga besar. Ya, itu semua daerah di Indonesia punya itu. Ya, betul. Masyarakat hukum adat yang punya. Di Batak namanya Huta. Pada ada Babat tahu itu. Ya. Di Minangkabau namanya Nagari. Ya. Silakan Pak. Jadi tanah Tongkonan ini karena ini Tongkonannya ini agak di bukit, jadi bagus untuk memasang tower oleh Telkomsel. Sehingga Telkomsel ingin membeli untuk mendirikan tower. Katanya almarhum Andreas ini tidak setuju. Sementara yang lain ini ingin memanfaatkan untuk mendapatkan uang. Ya katanya ini, tapi ini masih perlu didalami karena baru informasi. Ya masih perlu didalami oleh penyidik. Bahwa mereka ingin memanfaatkan untuk dapat duit, sementara almarhum Andreas tidak setuju. Karena ini supaya ini lancar, dihabisinlah keluarga Andreas itu. Masalah benar tidaknya nanti akan didalami dalam penyidikan. Kemudian, sebagaimana... Apakah Andreas ini orang luar dari pemilik tontonan tadi? Masih orang dalam? Ya, karena dia kan, setahu saya kan Ibu Antang Kesalu ini Pandin. Ini juga Andreas Pandin. Jadi pasti keluarga. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa menyangkut masalah Tongkonan, sebetulnya bukan rumah Tongkonan, rumah adat itu yang dipersoalkan. Karena rata-rata sekarang ini rumah Tongkonan itu kosong. Karena semua itu sudah ingin lari ke kota. Udah jarang, apalagi model bentuknya gitu sudah tidak nyaman bagi orang-orang zaman sekarang untuk tinggal di rumah panggung yang sempit di atas. Sehingga itu sebetulnya bukan itu yang diperebutkan. Tapi tanah ini yang tadi. Ya, tower ini karena akan menghasilkan uang. Kemudian kalau tadi sudah diungkap dan selama ini sudah kurang lebih 2 minggu sudah ramai di media bahwa sudah ada 4 orang yang mengaku bahwa mereka pelaku yang sebenarnya. Ini saya kira perlu didalami. Sehingga dengan adanya pengakuan ini, khusus untuk Ruben dan anaknya yang sudah dijatuhi hukuman mati, kesempatan untuk nanti mengajukan PK 2 kali. Saya sendiri, walaupun tadi baru saya juga tahu bahwa Pak Ruben sendiri sebetulnya belum mengajukan PK, baru anaknya yang mengajukan. Saya sendiri sebetulnya kaget mendengarkan penjelasan dari Humas Mahkamah Agung, bahwa ini sudah final. Udah PK ya, tidak boleh PK lagi. Padahal ada surat edaran Mahkamah Agung
yang nomor 10 tahun 2009 yang mengatakan bahwa apabila objek perkara ada 2 putusan atau lebih dan saling bertentangan, maka itu dapat diajukan PK. Seandainya nanti yang mengaku belakangan ini 4 orang selaku pelaku yang sebenarnya, diadakan penyidikan selanjutnya oleh penyidik, dan kemudian terbukti dan dijatuhi hukuman dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat diajukan sebagai bukti baru. Pak, Ya. yang mengaku ini namanya Agustinus. Ya. Dia sudah terpidana, Pak, Ya. dalam kasus ini. Baik. Kalau dia disidik lagi, diajukan lagi, kita kena nebis idem. Ya. Gak mungkin dia untuk diadili lagi. Baik. Tapi ada beberapa orang lainnya yang Orang lainnya juga udah terpidana, Pak. sudah. Baik. Jadi mungkin yang benar itu ya ajukan aja PK lagi. Karena Ajukan PK dengan kalau ada pengakuan ini sebagai bukti baru. bisa kita dalamin apa sebenarnya Baik. terjadi. Ya memang dalam hal ini ya perlu ada terobosan ya. Karena ya sebagaimana Profesor Joyo Dugono mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ini jangan berlaku seperti mesin, tapi harus luas untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Iya, kalau kebenarannya diketemukan belakangan, kenapa tidak? Ya, Harus diajukan tetap lagi. Harus bisa. Yang nggak boleh itu jaksa mengajukan PK. Itu Ya. menurut saya itu udah nggak benar. Ya betul. Baik. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi yang sesuai surat, memang dalam 3 undang-undang, mulai dari KUHP, Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, memang dilarang PK 2 kali, hanya 1 kali. Tapi surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 itu sendiri memberikan peluang. Kalau ada putusan lain yang saling bertentangan, maka itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan PK. Tadi juga saya ingin menghubungi hakim yang menjadangkan perkara ini. Saya cari-cari informasi, sekarang udah ketua pengadilan negeri di Bulukumba, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Namun demikian saya belum mendapatkan nomor teleponnya sehingga tidak sempat. Namun demikian sesudah ini mungkin besok atau lusa saya akan coba hubungi lagi untuk menggali, untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Baik, Pak. Baik. Tapi kita udah ketemu JPU sama anunya, Pak. Sama jaksa penuntut umum sama penyidik. Siapa tahu punya informasi yang berbeda. Baik. Ya, baik. Pak Ketua. Silakan, Pak. Ada yang mau ditambahkan dari yang tadi? Bapak kenal Ruben nggak? Saya tidak kenal Ruben, Pak. Baik. Iya. Bapak namanya siapa? Saya namanya Henry Pongrekun, Pak. Oh, satu farm dengan Pak. Beliau om saya, Pak. Om. Iya. Jadi ada om keponakan juga di ruangan ini. Ini mungkin satu kebetulan, Pak. Iya. Baik. Iya. Apa yang Bapak bisa tambahkan? Saya sebagai ketua masyarakat Toraja Jabodetabek, kebetulan saya sama ketua masyarakat dari Kalimantan juga. Kami merasa sangat risih dengan keadaan yang terjadi dengan kasus ini. Kenapa? Karena proses hukum yang sudah berlangsung panjang itu, terus tiba-tiba ada sebuah kekaburan. Ini benar-benar sangat membuat kami sebagai ketua masyarakat Toraja itu terhadap seorang yang lemah sekali, kenapa begitu gampang terombang-ambing? Status manusia yang begitu gampang masuk di dalam status sebagai orang yang harus dihukum mati. Nah ini kan bagi kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia ini. Bagaimana Pak Kapolri mempunyai sistem yang begitu lemah. Tadi kami mendengar bahwa ditanyakan motif hukumnya seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi setelah dari Pak Martin mengatakan bahwa ada tower Telkomsel, ini kan menjadi semakin kabur, Pak. Kemudian satu lagi,
kami juga mendengar ada rumors bahwa ada seorang yang lolos hukum waktu di pengadilan tinggi. Katanya menggunakan alibi CCTV yang menyatakan bahwa dia ada di satu tempat. Tetapi ada rumors lain yang mengatakan sebenarnya dia ada di Toraja, di Hotel Indra. Ini katanya. Mohon pihak penyidik mendalami hal ini. Jadi sekali lagi kami ingin bahwa hukum yang ada saat ini bisa ditonton oleh masyarakat dunia bahwa Indonesia itu memiliki hukum yang begitu rentan. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi dibalikkan lagi ke penyidik. Sebenarnya dari Pak Martin tadi justru lebih clear Pak, bahwa kalau itu motif ya ada tower. Jadi bukan lebih kabur, tapi lebih clear. Tapi apa itu menjadi motif dari komplotan? Itu persoalannya. Mungkin Pak Direktur Sersekrim bisa menambahkan, menanggapi. Terima kasih Pak. Memang di dalam proses penyidikan yang berjalan sudah 8 tahun yang lalu, itu perlu digali kembali Pak. Karena dari kita sebenarnya sudah selesai, artinya kita cek berkas lagi, ternyata juga tidak ada hal yang bahwa berkas itu tidak selesai. Ini sudah selesai semua. Pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti dan lain sebagainya sudah kita lihat dan memang itu pantas untuk sampai ke tingkat selesai P21 limpahkan ke JPU. Terkait dengan latar belakang kenapa sampai terjadi kasus pembunuhan itu, mungkin tadi juga ada yang menyatakan kemungkinan itu terkait dengan masalah tanah dan masalah juga berhubungan dengan Telkomsel. Saya pikir betul memang motivasi atau motif daripada pembunuhan itu Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya mau ke Pak Romli ini nambahkan proses hukumnya. Jadi kalau saya mendengarkan kasus ini memang agak unik ya, aneh gitu. Ya, banyak keganjilan-keganjilan, walaupun saya tidak tahu persis faktanya ya. Keganjilan-keganjilan yang saya lihat dari beberapa kronologis itu. Tapi kalau saya tidak ingin masuk ke sana Pak Karni, karena seorang akademisi tidak melihat seperti itu. Ini ada hukuman mati yang dijatuhkan pada seseorang, walaupun undang-undang mengatakan bisa pidana mati, tapi mati itu kan sebetulnya pelanggaran HAM. Kalau saya melihat, ya. Jadi betul-betul harus hati-hati untuk menuntut atau menjatuhkan pidana mati. Itu satu hal ya. Yang kedua, apalagi kita sudah ratifikasi beberapa konvensi kan, CCPR. Yang kedua yang saya lihat, ada kemungkinan ada satu novum misalnya. Kalau ada seperti itu, menurut yang saya baca dari berbagai media, maka tentu kemungkinan PK itu tidak tertutup. Karena saya melihat Pak Karni, dalam hal yang seperti pidana mati ini, memang kepastian hukum harus ada. Tapi jangan lupa, kepastian hukum itu berhenti setelah putusan kasasi. Karena putusan kasasi tidak bisa lagi, kalau katakanlah, kalau mau di PK tetap saja tidak menunda eksekusi. Dan itu tidak ada batas waktu lagi PK itu. Seperti itu. Jadi mengherankan memang kalau KUHP mengatakan pasal 268 ayat 3, PK itu hanya 1 kali. Karena antara kepastian hukum dan keadilan menurut saya, ranahnya berbeda. Kalau kepastian hukum pada hukum positif. Kalau keadilan itu bagian dari filsafat. Jadi bukan persoalan yang sama. Tapi kebanyakan pemahaman begitu diputus
kasasi, seolah-olah kasasi itu kepastian hukum dan keadilan di satu sisi, satu tempat, padahal berbeda menurut saya. Jadi harus ada celah keadilan yang diberikan pada setiap orang, apalagi itu pidana mati, ya, diberikan kesempatan untuk menemukan temuan-temuan baru, novum ataupun apa. Ada 3 alasan di sana. Karena tidak ada lagi, karena walaupun ditunda eksekusi, tidak menolak eksekusi, dia tetap menjalani sebagai terpidana. Apalagi yang bisa diharapkan dia untuk hidup membela dirinya ya dengan mencari keadilan melalui PK. Jadi PK itu bukan dalam pengertian kalau di PK 2 kali 3 kali tidak ada kepastian hukum, itu keliru menurut saya. Justru keadilan itulah di sana, keadilan itu terletak pada PK-nya itu. Pertanyaan kita, kenapa harus ada PK? Kenapa ada hukum luar biasa? Kalau upaya hukum biasa sudah ada kepastian hukum dan keadilan di sana. Logika saya mengatakan ini keliru ini. Jadi kalau ada sementara orang mengatakan bahwa dengan diputusnya kasasi, otomatis di situ ada kepastian hukum dan keadilan, itu keliru. Harus ada. Kalau katakanlah misalnya kita menganggap kasasi selesai, final, tidak perlu ada PK. Kalau memang keadilan ada di sana. Tapi kalau kita lihat alasan-alasan PK, pasal 263 ayat 2, itu faktual, bukan normatif. Kalau kita lihat. Jadi oleh karena itulah maka dibuka celah bagi setiap orang, apalagi pidana mati, untuk terus katakanlah memperjuangkan nasibnya. Sehingga dia walaupun eksekusi bisa terjadi pada kapanpun. Iya. Artinya PK tidak ada batas waktu kan? Ya, tapi PK juga tidak menghalangi eksekusi. Tidak menghalangi eksekusi, nah itulah di situ. Pendapat Pak, karena hukum itu tujuannya memang keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kita rehat sejenak.